Baiklah, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Suandari, NIM saya 20101208, saya dari kelas E. Di sini saya akan membuat ERD tentang sebuah toko buku. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kita menentukan entitas dari ERD toko buku itu, yaitu ada 3 entitas, yaitu entitas di sini entitas kuatnya yaitu ada 3 entitas pegawai, entitas transaksi, dan entitas buku. Kita buat 3 entitas. 3 entitas. Ukurannya kita bisa sesuaikan. Lagi 1 di sini. Baiklah, setelah ini kita lihat ada entitas pegawai. Di sini entitas pegawai. Di sini entitas transaksi dan entitas buku. Entitas transaksi. Di sini entitas buku. Setelah kita menentukan entitas, kita lanjut pada relasi. Relasi pada ERD ini ada 2 relasi, yaitu relasi mencatat dan relasi menjual. Kita buat relasi. Relasi itu bentuknya seperti belah ketupat. Ini ya. Kita pasangkan di sini. Dan yang kedua di sini. Ini namanya notasi relasi. Di sini ada 2. Mencatat dan menjual. Mencatat, sini menjual. Setelah menentukan notasi relasinya, kita lanjut pada kita lanjutkan pada atribut dari masing-masing entitas kuat ini. Mari kita lihat yang pertama, atribut dari entitas kuat pegawai, yaitu ada 6 atribut dan 1 atribut turunan. 6 atribut ini bentuknya kayak oval ya. Ini 6, jadi posisinya supaya cukup kita kecilkan sedikit. Ada 6.
Jadi biar memudahkan kita bisa langsung copy, Ctrl C, Ctrl V, kita copy sebanyak 6. Ya, kita copy dulu sebanyak 6. Lalu kita posisikan 4. Kita copy lagi 2. Di sini bisa kita pasangkan 1. Di sini 1. Ini kita bisa hapus dulu karena kita sudah punya kopiannya. Kita atur jaraknya. Ini ada 6 atribut dari entitas keyword pegawai, yaitu nama pegawai, kemudian alamat, jenis kelamin. Di sini alamat, di sini jenis kelamin. Setelah itu lanjut pada atribut umur. Ini atribut umur ini sebagai atribut turunan. Atribut umur ini adalah sebagai atribut turunan. Jadi ini sebagai atribut turunan karena ovalnya menyerupai garis putus-putus, jadi kita ganti saja. Kita ganti dengan bentuk oval ini. Sini. Ini atribut umur karena sebagai atribut turunan. Kita lanjutkan pada atribut tanggal lahir. Atribut tanggal lahir. Atribut tanggal lahir. Kemudian yang terakhir yaitu atribut ID pegawai. ID pegawai ini sebagai primary key di sini ya. Di entitas keyword pegawai ini dia sebagai primary key. ID pegawai. Kemudian kita lanjutkan pada atribut transaksi. Atribut apa saja? Mari kita lihat. Di sini ada 3 atribut, total harga, nomor nota, dan tanggal transaksi. Sini kita buat dari yang ini. Di sini mohon maaf tadi saya lupa menambahkan garis bawah untuk primary key-nya. Di sini caranya kita bisa blok dan tambahkan penanda sebagai primary key, dan ini adalah ciri dari primary key. Lanjut pada yang terakhir yaitu atribut-atribut yang mohon maaf lagi satu ini kurang, yaitu tanggal transaksi. Kita bisa tambahkan di sini.
tanggal transaksi. Tanggal transaksi. Kemudian setelah ini kita lanjutkan pada atribut-atribut yang terdapat pada entitas kuat buku. Di sini kemudian kita lanjutkan pada atribut-atribut yang terdapat pada entitas buku. Di sini ada 13 atribut. Di sini cukup banyak, ada 13 atribut. Kita buat lambangnya dulu seperti ini, kotak oval. Sini cukup banyak, 13 atribut dari entitas buku. Kita bisa buat dulu tempatnya. Kita buat di sejumlah 13. Di sini cukup banyak. Yang pertama, kita mulai dengan ID buku. ID buku sebagai primary key. Sini ya, ID buku itu sebagai primary key. ID buku. Kita beri penanda ya, karakter primary key garis bawah. Kemudian kita lanjutkan pada pengarang. Pengarang itu adalah atribut ganda. Di sini pengarang sebagai atribut ganda dengan lambang kolomnya itu berisi seperti pinggiran. Kita bisa ubah di sini. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan. Ini garis pinggir, seperti garis pinggir itu sebagai penanda dari atribut ganda. Kemudian kita lanjutkan pada atribut jumlah. Atribut jumlah. Dan di sini ada atribut bernilai ganda lagi satu, yaitu atribut subjek.
kita copy dengan kotak atau kolom yang memiliki karakter itu seperti pinggiran. Di sini ada subjek sebagai atribut bernilai ganda. Kemudian kita lanjut. Maaf sebelumnya, terutama bagi ibu dosen yang mengajarkan basis data lanjutan tadi saya salah mengatakan bahwa yang berdimensi ini adalah atribut dari atribut bernilai banyak, jadi bukan bernilai ganda ya, ini atribut bernilai banyak dengan garis pinggir seperti pengarang, dan subjek itu adalah atribut bernilai banyak. Ini salah satu contoh atribut bernilai banyak dengan karakter berisi kotak itu pinggiran lagi. Kemudian kita lanjutkan pada atribut-atribut berikutnya, yaitu dimensi, edisi, penerbit, halaman, ini dimensi, ini atribut dimensi, edisi, halaman, lanjut dengan atribut sinopsis dan atribut harga. Penerbit, sinopsis, dan harga. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada atribut judul. Di sini atribut judul memiliki dua atribut lainnya di sini, jadi bisa dikatakan mereka ini adalah atribut judul ini adalah atribut yang bernilai ganda. Jadi atribut yang bernilai ganda, dia memiliki cabang lagi seperti ini. Kita boleh buat kolomnya seperti ini. Kita buat judul utama dan judul alternatif. Jadi setelah itu judul sudah memiliki dua karakter, yaitu judul utama dan judul alternatif. Jadi kita lanjutkan mengerjakan. Kita lanjut pada relasi. Di sini relasi itu memiliki lagi cabang dikarenakan mohon maaf, maksud saya ini adalah atribut ya. Pada atribut judul sudah. Sekarang pada di sini ada relasi. Di relasi menjual ini ada tambahan atribut, yaitu jumlah jual. Kenapa demikian? Karena jumlah buku yang bisa dijual lebih dari satu, maka ada atribut tambahan di relasi itu, yaitu jumlah jual. Kita tambahkan atribut jumlah jual pada
relasi menjual. Setelah ini, jadi setelah semuanya terkumpul, kita lakukan atau kita isi garis-garis penghubung untuk ERD sebuah toko buku ini. Jadi ini adalah ERD tentang sebuah toko buku. Kita tambahkan garis penghubungnya. Kita tambahkan terus penghubungnya. Kita hubungkan satu sama lainnya. Tidak lupa juga di relasinya itu ya, di relasinya dari mencatat itu dan pegawai kita juga tambahkan penghubung. Ya, kita satu-satu dulu tambahkan. Dari ujung ke ujungnya. Ya. Terus tambahkan supaya dia berkaitan. Kita bisa atur caranya juga. Sesuai. Sini cukup banyak. Ini sudah hampir selesai ya, karena kita hanya tinggal menambahkan garis-garis penghubung seperti ini.
sini kita harus teliti untuk menyambungkan garisnya. Perlu konsentrasi juga. Kita lanjut lagi untuk terus. Dan ini jangan lupa di atribut judul ini dia memiliki dua cabang, yaitu judul utama dan judul alternatif, karena dia sebagai atribut bernilai ganda. Jangan lupa lagi di menjualnya juga kita terakhir itu kita tambahkan setelah ini semua terisi seperti ini, kurang lebih ya, seperti ini kurang lebih. Jadi ini adalah ERD sebuah toko buku dari masing-masing atribut, atribut turunan, atribut bernilai banyak, atribut bernilai ganda, relasi, dan entitas utamanya. Jadi seperti ini penghubungnya ya, seperti ini ya. Jadi sekian ERD yang saya buat. Terima kasih.